Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, anak-anakku kelas 6. Kembali lagi bersama Budia. Hari ini kita akan belajar materi untuk kelas 6, fasenya fase C, semester 1 nggih, dengan tema hukum halal dan haram. Hukum halal dan haram. Oke, nanti kita akan belajar bersama-sama. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang sudah kita baca akan mempermudah kita dalam belajar, memahami pembelajaran, mengerti dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, sebelumnya seperti biasa, sebelum kita memulai masuk ke materi pembelajaran, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ada 5 tujuan pembelajaran pada bab ini ya, pada video ini yang akan kita capai setelah belajar bersama. Yang pertama adalah menjelaskan definisi halal dan haram. Definisi itu apa? Definisi itu adalah pengertian atau makna atau arti. Jadi kita mau cari tahu dulu nih, arti dari halal, pengertian dari haram itu apa, maknanya apa. Karena kalau kita aja nggak tahu artinya, bagaimana kita bisa belajar lebih jauh. Jadi yang pertama adalah menjelaskan, anak-anak harus bisa setelah belajar bersama Bu Guru kali ini akan bisa menjelaskan definisi atau pengertian halal dan haram. Lalu yang kedua adalah menyebutkan dasar hukum dari halal dan haram tersebut. Dasar hukum itu apa? Dasar hukum itu adalah dasar-dasar yang menjadikan sesuatu itu halal dan haram. Ya, contohnya ada Al-Quran, ada hadis, ada ijtihad, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak akan mampu menjelaskan sebab-sebab sesuatu itu menjadi halal dan sebab-sebab sesuatu itu menjadi haram. Sebab itu artinya adalah mengapa sesuatu itu bisa halal dan mengapa sesuatu itu bisa menjadi haram. Lalu yang keempat, setelah tahu definisinya, tahu dasar hukumnya, tahu sebab-sebabnya, anak-anak akan diminta untuk membuat paparan atau penjelasan atau deskripsi tentang hukum halal dan haram. Ya, jadi anak-anak akan berkelompok, berdiskusi, lalu akan membuat paparan dan akan kita presentasikan di depan kelas seperti biasanya, nggih, berkelompok. Lalu yang kelima, tujuan pembelajaran yang kelima adalah setelah mampu semuanya, anak-anak tujuan akhirnya adalah mampu menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam kehidupan kita itu sangat bersinggungan dengan halal dan haram ini. Apapun yang kita lakukan itu bisa masuk ke kategori halal dan ada yang masuk ke kategori halal, dan itu sangat tipis perbedaannya. Kadang disalahpahami, kadang anak-anak belum tahu. Jadi setelah belajar ini diharapkan anak-anak bisa menerapkan tentang halal dan haram itu dalam kehidupan sehari-hari, agar kita senantiasa melakukan yang halal, memakan yang halal, memakai yang halal, dan meninggalkan, menjauhi sesuatu yang haram, tidak memakai yang haram, dan lain sebagainya. Begitu, nggih, tujuan pembelajarannya ada 5. Insya Allah akan kita capai semuanya dalam video pembelajaran ini ya.
Oke, sebelum masuk ke materi, kita punya gambaran untuk belajar di materi halal dan haram ini. Yang pertama tadi apa? Definisi atau arti, pengertian, makna, nggih. Lalu yang kedua adalah dasar-dasar hukumnya. Yang ketiga sebab musababnya, kenapa sih kok ini halal? Kenapa sih kok itu halal? Kenapa itu haram? Kenapa itu nggak boleh? Dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah penerapan dalam kehidupan, pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan gambar yang sudah Bu Diah tampilkan. Di situ ada tulisannya. Di situ ada tulisan membuang sampah ke sungai itu haram. Sampai haramnya itu ditulis dengan warna merah. Haramnya besar, lebih besar daripada tulisan di atasnya. Haram itu ada penekanannya, ada tanda serunya, nggih. Membuang sampah ke sungai itu haram. Pernah dengar nggak anak-anak kata-kata itu? Membuang sampah ke sungai kok haram? Apa haramnya? Haram itu kan yang paling umum babi atau khamar, judi kayak gitu haram lah, membuang sampah kok haram, ya kan? Coba kalau dari gambar ini kita belum bisa menarik kesimpulan, kita akan belajar dulu nih materinya, pengertiannya, nanti kita balik lagi ke sini. Kenapa kok bisa ada kata-kata membuang sampah ke sungai itu haram? Ya, ibunya tuh lagi buang sampah. Udah tahu ada tulisannya kayak gitu. Ibunya ngeyel kayaknya ya. Tetap aja dibuang. Bikin apa kalau dibuang di sampah di sungai? Iya, bisa bikin banjir, pencemaran, kayak gitu ya. Nanti kita kembali lagi ke gambar ini, nggih. Karena kita belum dapat jawabannya ya. Selanjutnya adalah seperti yang ada di peta konsep tadi, kita akan belajar yang pertama adalah definisi. Definisi adalah pengertian, dan pengertian itu dibagi menjadi dua, yaitu yang umum dan yang khusus. Umum itu luas, khusus itu sempit, lebih mengkhususkan diri ya. Definisi halal dan haram secara umum terlebih dahulu. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan oleh syariat Islam untuk digunakan dan dilaksanakan, yang diizinkan oleh syariat ya. Lalu haram itu adalah apa? Sesuatu atau kegiatan. Jadi bukan cuma sesuatu, tapi juga suatu kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dilakukan dan dilaksanakan. Jadi yang nggak boleh dilakukan oleh syariat Islam. Lalu yang kedua adalah definisi secara khusus. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Dikonsumsi itu apa? Dikonsumsi itu dimakan, dipakai untuk kita, untuk tubuh kita ya. Sedangkan definisi khusus untuk haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu haram biasanya ya oleh syariat Islam, syariat yang mengatur hukum halal dan haram. Selanjutnya anak-anak, setelah tadi kita paham perbedaan halal dan haram tadi, halal itu boleh dilakukan, boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Haram itu tidak diperbolehkan, dilarang untuk dilakukan. Oke, sekarang kita akan belajar tentang dasar hukumnya. Dasar hukum halal dan haram ini. Kita punya sebuah kitab suci yang di dalamnya terdapat banyak sekali hukum-hukum untuk menerangkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang harus kita baca, yang harus kita pahami, kita ambil, kita laksanakan hukum-hukumnya dalam kehidupan kita. Nah, dalam hukum
Al-Quran terkait halal dan haram, Allah itu menegaskan dalam Quran surah Al-Ma'idah surat kelima ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Jadi kita nggak boleh mengharamkan yang Allah halalkan kepada kita. Kita nggak boleh buat hukum sendiri. Kuki haram, kuki padahal itu sudah dihalalkan sama Allah. Kita nggak boleh ya. Dan janganlah kamu melampaui batas itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu keterlaluan, suka bikin aturan sendiri, padahal semua itu sudah ada aturannya, sudah ada hukumnya. Jangan mencampur adukan yang haram dibilang halal, yang halal diharamkan. Tidak boleh. Apalagi yang haram dihalal-halalkan. Nggak apa-apa lah, cuma sedikit. Tidak boleh seperti itu ya. Lalu dasar hukum yang kedua adalah hadis atau kita sebut juga as-sunnah. Hadis itu apa? Atau as-sunnah itu adalah perkataan, sabda dari perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang beliau katakan, apa yang beliau setujui, apa yang beliau perbuat itu adalah hadis ya. Dan itu adalah dasar hukum kedua untuk umat Islam yang kuat. Hadis ini merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran. Jadi kalau di Al-Quran itu biasanya ada sebagian yang secara umum dalam hadis ini adalah lebih khusus, lebih rinci, lebih tertata tata caranya. Misalnya di Al-Quran itu diperintahkan untuk sholat, tapi di Al-Quran itu nggak ada caranya sholat itu bagaimana. Nah, dalam hadis itu dirincikan, diurutkan tata cara sholat. Nabi Muhammad mencontohkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan hadis. Hadis juga ada sanad, ada perawi, dan ada yang lainnya. Jadi selain di Al-Quran, kita juga bersumber dari al-hadis atau as-sunnah. Selanjutnya, yang ketiga, dasar hukumnya adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu berasal dari kata ijtahada, yajtahidu, ijtihadan. Bahasa Arab yang merupakan akar kata dari jahada yang artinya adalah upaya atau kemampuan. Jadi suatu usaha dan seseorang yang memiliki kemampuan, tidak hanya sekedar bisa berusaha tapi nggak punya kemampuan. Atau orang yang mempunyai kemampuan tapi nggak mau berusaha. Jadi dua-duanya saling berkaitan, yaitu berusaha dan mampu memiliki kompetensi untuk melakukan ijtihad tersebut. Dan yang biasa melakukan ijtihad itu bukan orang-orang biasa seperti kita ya. Bukan anak-anak, bukan bu guru, bukan pak guru, tapi biasanya adalah ulama. Ulama adalah orang-orang pilihan Pak Kiai biasanya ulama-ulama yang boleh berijtihad itu biasanya tergabung dalam MUI. Pernah dengar MUI ya? MUI itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Para ulama di MUI itu mereka berijtihad untuk memberi fatwa dan atas hal-hal yang dipertanyakan yang membingungkan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Misalnya kita bingung, lalu kita mencari tahu di MUI, insya Allah mereka akan memberikan fatwa, mereka akan memberikan kita hukum dari sesuatu hal yang kita bingungkan tersebut. Selanjutnya, setelah kita tahu definisinya, setelah kita tahu dasar hukumnya, sekarang kita mau cari tahu, kita mau belajar tentang sebab-sebab mengapa sesuatu itu dihalalkan atau diharamkan.
Jadi ada 3 ya anak-anak. Yang pertama adalah zat asal. Zat itu sesuatu yang terdapat dalam sesuatu. Ya, sesuatu yang terdapat dalam sesuatu. Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya. Karena memang dia itu haram kata Allah. Pangandikan Gusti Allah niku nggih. Contohnya adalah bangkai. Itu udah pasti haram, nggak usah dipertanyakan. Loh kenapa kok haram? Loh kenapa kok nggak boleh dimakan? Karena Allah sudah membuat dari zat asalnya itu haram. Kita tidak perlu mempertanyakan hal yang seperti itu karena itu sudah pasti haram. Lalu yang kedua adalah darah ya. Dan yang ketiga adalah babi. Kalian tahu babi? Di pojokan ada gambar babinya. Dia kotor, dia warnanya pink. Dan babi itu gak usah ditanya kenapa kok haram babi. Bu babi kan lucu. Terus gemuk. Jadi jawabannya bukan karena ada cacing pitanya atau karena dia kotor dan lain sebagainya. Kenapa kok babi itu haram? Jawabannya adalah karena zat asalnya babi itu sudah dibuat Allah haram. Jadi apapun yang terdapat dalam babi itu haram. Ya, jadi bukan karena cacing pita atau kotor atau lain sebagainya, tapi memang karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita nggak usah protes. Karena itu sudah hukumnya memang seperti itu, ya. Sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. فمن اضطر غير باع ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Yang artinya adalah sesungguhnya dia di sini Allah dia hanya mengharamkan atasmu yang pertama adalah bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Gak baca bismillah ya. Tetapi barang siapa terpaksa dalam keadaan darurat memakannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi babi itu boleh dimakan kalau kita dalam benar-benar dalam keadaan darurat. Tapi semoga saja kita tidak akan pernah berada dalam keadaan darurat tersebut sehingga kita harus makan daging babi ya. Kita jauhi saja daging babi itu ya. Meskipun mereka lucu, tapi mereka tidak boleh dimakan karena dagingnya haram. Semua bagian tubuhnya juga haram. Oke. Sebab yang pertama tadi adalah zat asal, sekarang yang kedua adalah sifat asalnya. Dibuat Allah sifat asalnya ya. Perbuatan dan sikap yang sifatnya memang jahat, buruk, judi, syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat atau syirik walaupun dengan niat, cara atau hasil sebagus apapun itu tetap haram. Jadi mau kita niatnya baik, tapi kalau pakai sesuatu yang haram, akhirnya juga bakal haram. Jadi sesuatu yang tercampur dengan hal yang haram, semuanya akan menjadi haram. Misalkan punya air putih itu halal ya, tapi kemasukan sama daging babi, maka air putih itu akan menjadi haram. Tidak boleh kita minum karena sudah tercampur dengan sesuatu yang haram. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 209. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang artinya adalah mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr,
Khamr itu minuman keras ya. Khamr dan judi. Lalu katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan, demikian Allah menerangkan ayatnya kepadamu supaya kamu memikirkannya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 219. Jadi contoh di sini adalah judi, khamar. Khamar itu minuman keras, bukan es batu sayang, tapi minuman yang memabukkan, minuman yang membuat kita kehilangan akal sehat. Judi juga haram karena judi itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kayak gambar di sini. Kalau sekarang itu lagi innya, lagi viralnya itu adalah judi online. Judi sekarang nggak cuma offline sama bapak-bapak di pos ronda misalnya ya. Tapi sekarang judi itu uh, sudah jadi Gen Z ya, dia jadi lebih update, dia pakai judi online dan itu sama aja juga haram, tidak diperbolehkan. Lebih banyak mudaratnya, lebih banyak keburukannya daripada manfaatnya, dan kamu itu nggak bakal menang kalau main judi online karena sudah disetting sama yang punya judi. Kamu nggak bakal menang, mungkin menang sekali terus nanti kamu ketagihan, habis itu kamu kalah terus ya. Jadi jangan sampai kamu mau mulai untuk berjudi online, itu haram hukumnya adik-adik. Jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sebabnya yang ketiga adalah prosesnya. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya itu menjadi halal atau haram. Coba perhatikan gambar yang pertama, gambar ikan apa itu? Ikan gurameh ya, itu ikan gurameh, ikan mujair. Itu asalnya apa ikan itu? Ikan itu asalnya halal sekali. Tetapi apabila kita mendapatkan ikan itu dengan cara yang haram, misalnya mencuri di pasar, maka ikan itu akan menjadi haram untuk dimakan. Apalagi misalnya ikan ini kan halal, tapi misalnya ikannya dibakar nih, ikan bakar ya. Tempat panggangan ikannya itu sebelumnya dipakai buat manggang daging babi. Tahu daging babi yang haram ya? Jadi tempat panggangannya itu sebelumnya dipakai untuk daging babi, terus dipakai buat manggang ikan mujair nih. Karena sebelumnya dipakai untuk manggang babi, maka ikan ini menjadi haram untuk dimakan karena dalam proses memasaknya dia tercampur dengan hal yang haram. Sampai sini paham nggih? Jadi hati-hati kalau makan di restoran itu dipastikan tempat makan itu halal dan tidak ada sesuatu yang haram sebelumnya. Lalu yang kedua, wow, gambar tumpukan uang. Uang itu halal atau haram adik-adik? Iya halal. Nah, tapi gimana cara kita mendapatkan uang tersebut? Kalau uang tersebut dari bekerja, dari dikasih orang tua misalnya ya, dari sangu, dari Pak De Bude itu halal insya Allah. Tapi kalau dari mendapatkan uang dari sesuatu yang jahat, misalnya mencuri, merampok, mengambil yang bukan miliknya, itu uang tersebut akan menjadi haram untuk diri kita. Apalagi uang yang haram tersebut dalam proses mendapatkannya dipakai buat sedekah, dipakai buat infak. Apakah kamu dapat pahala dari sedekah, dari infaknya? Enggak, kamu tetap dapat dosa. Uangnya itu enggak bisa buat buat sedekah sama buat infak ya. Jadi jangan sampai kita, adik-adik, bapak ibu di rumah, teman-teman semuanya mendapatkan sesuatu dari hal yang haram.
kita harus tahu prosesnya. Oh, ini dari bekerja insya Allah halal, seperti itu. Jangan sampai kita mencuri, merampok, menyakiti orang lain untuk mendapatkan uang, begitu ya. Jadi ada 3 sebabnya tadi. Yang pertama adalah zat asal, sifat asal, dan yang ketiga adalah prosesnya sesuatu tersebut. Selanjutnya anak-anak, kita sudah belajar definisi, kita sudah belajar dasar hukum, kita juga sudah belajar tentang sebab-sebab sesuatu menjadi haram. Sekarang kita akan menerapkan pengetahuan kita itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada tiga penerapan ketentuan halal dan haram ini. Yang pertama adalah dalam sikap kita. Ketika berbuat sesuatu yang buruk, yang jelek, umumnya sikap kita tidak merasa berdosa telah melakukan tindakan yang dilarang. Misalnya nih, ketika kita makan nasi yang nggak habis, nasinya tersebut kira-kira diapain? Dibuang aja ke tempat sampah, ya kan? Pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram? Kenapa? Karena kita itu termasuk melakukan mubazir. Al-mubadzirina ikhwanus syaitan. Sesuatu yang berlebihan, mubadzir, berboros-boros itu adalah temannya syaitan. Dan kita tidak boleh melakukan hal yang mubadzir. Jadi kalau makan, gimana penyikapannya Bu Guru? Jadi kalau kita mau makan, ambil nasi secukupnya. Pluk. Ambil secukupnya saja, jangan yang banyak munduk kayak gunung mau meletus ya. Ambil secukupnya, nanti kalau kurang bisa ambil lagi. Makan berhenti sebelum kenyang, jadi jangan sampai kekenyangan, apalagi sampai tidak habis makanan tersebut. Nanti jadi mubadir, jadi haram. Jadi dosa kita sayangnya kalau melakukan hal yang haram ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang mubazir. Lalu yang kedua penerapannya adalah dalam hal berperilaku. Contohnya tadi membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan baik atau buruk? Iya buruk. Zolim terhadap lingkungan dan bisa merugikan orang lain. Coba kalau jadi banjir, siapa yang rugi? Satu desa itu rugi semua, ya kan, satu kota. Dan bisa merugikan orang lain karena berawal dari perbuatan inilah terjadinya bencana yang akan menyengsarakan orang lain. Tetapi belum ada yang menghukuminya haram, sehingga banyak perbuatan yang merugikan diri orang lain, lingkungan, tetapi pelakunya tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah haram. Padahal itu merugikan, sesuatu yang merugikan orang lain, menyengsarakan orang lain, itu adalah termasuk ke dalam haram. Jadi kita jangan sampai berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, diri kita, banyak orang, lingkungan, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau buang sampah di mana? Di tempat sampah, di TPS, tempat pembuangan sampah. Tidak boleh buang sampah sembarangan di sungai, nanti mampet, bikin banjir, aliran airnya tidak lancar. Lalu yang ketiga adalah dalam mengkonsumsi sesuatu, mengkonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram itu hukumnya wajib. Kita nggak boleh makan babi, kita nggak boleh makan kucing, kita nggak boleh makan harimau. Kita makan yang halal-halal aja lah, banyak, ada ayam, ada ikan, ada sapi, ada kambing, ada banyak makanan yang ada buah-buahan, ada sayuran, ya ada nasi. Nggak usah makan yang aneh-aneh. Babi nggak usah pengen coba-coba. Katanya babi itu gurih Bu. Ya mungkin menurut mereka gurih, tapi menurut kita nggak gurih karena yang nanti jadi kita nggak gurih digoreng di neraka. Ya jangan mau ya sayang ya makan babi ya, haram sekali itu hukumnya. Dan kita harus menjauhi yang haram-haram. Setiap produk yang sudah bersertifikat halal insya Allah aman untuk kita makan. Produk yang sudah diberi sertifikasi halal oleh MUI, oleh lembaga yang menghalalkan. Ada contohnya, Bu Guru tadi beli, ini dia. Di sini ada logo halal. Lihat nggak sayang? Ada logo halal. Nah, sama kayak yang logo di pojokan itu. Insya Allah ini halal atau haram untuk dimakan? Halal. Siapa yang mau? Boleh. Jadi, setelah kita mengetahui semuanya, kita harus
pilih-pilih nih dalam makanan. Kalau beli jajan, cari yang ada logo halalnya. Cari yang ada logo halalnya. Jangan sampai kalau nggak ada logo halalnya, berarti dia belum mendaftarkan. Berarti dia belum halal ya. Jadi jangan sampai kita lengah untuk mencari tahu, meneliti sesuatu untuk kita makan. Setelah kita sampai ke penerapan, Bu Guru mau kembali ke gambar yang tadi. Nah, jadi gambar ini membuang sampah ke sungai haram. Itu benar atau salah? Iya, benar. Kenapa? Karena satu, merugikan orang lain apabila terjadi bencana alam. Yang kedua, mengotori lingkungan, pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga itu adalah membuat banyak orang sengsara ya. Jangan buang sampah sembarangan ya. Buang sampah pada tempatnya. Setelah kita selesai mempelajari ini, anak-anak diharapkan mampu untuk memilah-milah sesuatu yang akan dilakukan. Kalau mau melakukan sesuatu, silahkan dipikir dulu, kira-kira yang saya lakukan ini nanti bermanfaat nggak ya untuk orang lain? Apakah yang saya lakukan ini malah jadi mara bahaya, menjadi bencana untuk orang lain. Jadi kalau melakukan sesuatu difikirkan dulu, jangan asal melakukan sesuatu. Difikirkan lebih jauh. Kalau bicara juga dipikir dulu, jangan sampai bicaramu menyakiti orang lain. Begitu anak-anakku. Selanjutnya kita akan belajar, pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk mengerjakan soal tentang halal dan haram, minggu depan ya. Cukup sampai di sini video pembelajaran kali ini. Mohon maaf kalau Bu Guru dalam menyampaikan materinya banyak salah kata, banyak typo ya. Mohon maaf. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.